Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zaskia Olivia yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan edisi Senin 16 Juli 2018 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Masyarakat Kabupaten Seruyan yang selama ini belum terakses sinyal telekomunikasi terutama bagian wilayah hulu, tidak lama lagi desa-desa yang belum terjangkau akses sinyal telekomunikasi tersebut akan diwujudkan dengan dibangunkannya 12 menara BTS. Hingga saat ini, masih ada beberapa bagian atau desa-desa kecamatan hulu di Kabupaten Seruyan yang belum terakses jaringan telekomunikasi atau jaringan seluler. Akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan handphone atau HP sebagai akses telekomunikasi. Tahun 2019 mendatang, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengucurkan miliaran dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ke pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membangun belasan menara telekomunikasi di wilayah terisolir. Rencananya akan dibangun 12 menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station atau BTS tersebut akan bekerja sama dengan operator seluler. Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM kepada sejumlah media setelah selesai acara paripurna di DPRD mengatakan 12 BTS tersebut akan disebar ke beberapa kecamatan yang desa-desanya tidak terakses sinyal telekomunikasi, terutama wilayah hulu seperti Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun. Sekitar hampir kalau kita hitung hampir 27 BTS diperlukan di atas itu ya. Sehingga baru masyarakat bisa menikmati komunikasi. Nah kemarin di 2017 kami 16-17 tetap kami usulkan ke Kominfo, kita usulkan supaya itu, namun ada sinyal tadi baru ditelepon dari kementerian kita mendapatkan 12 BTS untuk di tahun 2019. Sehingga kami Selain 3 kecamatan di wilayah hulu tersebut, ada beberapa desa di kecamatan wilayah hilir juga masih berstatus blank spot atau tidak terakses sinyal telekomunikasi. Ditambahkan Haryono, masih banyaknya blank spot di Seruyan lantaran wilayah yang cukup luas dan daerahnya pun masih terisolir dari berbagai akses, terutama akses jalan yang juga masih belum memadai, sehingga juga menyulitkan proses pembangunan sarana komunikasi. Berharap nanti di atas itu bisa merdeka sinyal, itu harapan saya selaku pengusul dan selaku pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu kan menargetkan tahun 2020 Indonesia bebas. Iya, makanya kalau kita nanti di tahun 2019 sudah dapat 12, di atas saya kira udah merdeka kita. Jadi target Insya Allah ya, mudah-mudahan doakan ini bisa benar-benar terwujud. Tim Liputan Seruyan TV. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan menggelar bimbingan teknik atau BIMTEK peningkatan mutu data pendidik dan tenaga kependidikan tahap 2 yang dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Senin 16 Juli 2018. BIMTEK tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Mas Rohim SPD MM, dihadiri BJSPK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Bidang P3NF Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, serta dihadiri para peserta BIMTEK. BIMTEK peningkatan mutu data pendidik dan kependidikan tahap 2 yang dilaksanakan tersebut merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015. Tujuannya yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja sekolah dan memperoleh data pendidik dan tenaga kependidikan yang valid, realistis, dan terukur secara berkelanjutan. Pelaksanaan BIMTEK ini berlangsung selama 5 hari, dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2018. Untuk peserta BIMTEK ini diikuti oleh 73 orang peserta, yang terdiri dari 10 kecamatan. Kecamatan Seruyan Hulu sebanyak 10 peserta, Suling Tambun 3 peserta, Seruyan Tengah 11 peserta, Batu Ampar 5 peserta, Hanau 5 peserta, Danau Seluluk 10 peserta, Danau Sembuluh 5 peserta, Seruyan Raya 6 peserta, Seruyan Hilir Timur 5 peserta, serta Kecamatan Seruyan Hilir sebanyak 10 peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Mas Rohim SPD MM pada saat membuka BIMTEK tersebut mengatakan, untuk membangun sebuah pendidikan diperlukan data yang benar-benar fakta, nyata, dan real. Hal ini karena banyak permasalahan dalam penginputan data yang masih tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya pada tahun 2016, Dinas Pendidikan telah berjuang untuk mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan ruang kelas dan perpustakaan. Tetapi dari sekian ratus yang diusulkan, ternyata hanya dikasih 8 bantuan saja. Belajar dari itu, ia berpesan kepada seluruh peserta BIMTEK agar kedepannya dapat memperhatikan data yang benar-benar fakta dan nyata, bukan yang diada-adakan. Tim Liputan Seruyan TV. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan inventarisasi dan analisis kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tingkat kabupaten kota di Kabupaten Seruyan tahun 2018. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dilaksanakan pada hari Senin 16 Juli 2018 bertempat di Aula Kantor Bupati Seruyan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Hajah Rusnah MPD, didampingi oleh perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam rangka melakukan identifikasi inventarisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan dan program keluarga berencana atau KB di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka mensinergiskan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana dalam mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Hajah Rusnah pada saat membuka kegiatan tersebut berharap semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi ini pada tahun-tahun kedepannya akan lebih baik lagi dan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. Tim Liputan Seruyan TV. Beralih topik, setelah selesai paripurna penyampaian fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM sampaikan beberapa penjelasan terkait pelabuhan dan bandara di Kuala Pembuang. Usai melaksanakan rapat paripurna di DPRD, Dr. Andes Haryono MM menjelaskan beberapa perihal terkait dengan bandara. Ia menjelaskan mulai tahun 2015, pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengusulkan perpanjangan kontrak bandara Kuala Pembuang. Usulan perpanjangan kontrak tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah disetujui. Dari Kementerian Perhubungan kami juga berusaha yang pertama kaitannya dengan transportasi udara. Jadi bandara kita sudah kita usulkan berkali-kali mulai tahun 2015 ya, dan alhamdulillah setujui waktu itu perpanjangan bandara, karena ke depan kalau bandara kita itu sudah berfungsi minimal bisa didarati ATR, ini dari perusahaan dari ini sudah mau ke sini semua gitu, untuk ke Semarang, karena lebih dekat Semarang, ke Semarang, kemudian ke Surabaya, ke Jogja, itu sudah banyak permintaan dari masyarakat. Karena itu mudah-mudahan kemarin di 2017-18 sudah ada 100 miliar untuk perpanjangan, tapi terkendala penyerahan aset bandara belum kita serahkan. Nah ini untuk di 2019 juga sudah disetujui sekitar 1 miliar dan hanya penandatanganan aset saja. Rencana jadwalnya hari besok itu ke sana untuk penandatanganan serah terima aset. Tapi kemudian ada musibah, nah mudah-mudahan nanti dijadwalkan di minggu depan lah. Musibah kebakaran kementerian di kantor kementerian kan. Haryono berharap kedepannya apabila Bandara Kuala Pembuang sudah berfungsi normal, minimal pesawat ATR yang akan beroperasi di sini.
Ia menjelaskan, dari segi fisik Bandara Kuala Pembuang sudah memiliki kelengkapan yang lumayan standar. Dari sisi terminal juga sudah cukup luas dan baru saja selesai dibangun. Ia menegaskan bandara ini sudah layak beroperasi di kabupaten. Ia juga sudah mengusulkan jadwal tambahan penerbangan, minimal 4 kali penerbangan menuju Banjarmasin karena tujuan Banjar mulai padat, termasuk tujuan Semarang yang juga ingin diusulkan. Selain bandara, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM juga menjelaskan perihal Pelabuhan Segintung. Ia menjelaskan Pelabuhan Segintung juga sudah diusulkan untuk beroperasi. Ditambah pihak ketiga sudah membangun fasilitas-fasilitas untuk segera bisa beroperasi. Usulkan kalau nanti jalan terjadi ini banyak juga udah pihak ketiga yang membangun tangki minyak, Jadi penampungan. termasuk nanti kalau memang bisa untuk penumpang itu. Haryono menegaskan dari sisi tanah, Pelabuhan Segintung tidak ada masalah. Hanya saja nanti ke depannya pemerintah daerah akan mengusulkan tentang tembok untuk pemecah ombak di Pelabuhan Segintung. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Zaskia Olivia beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.